Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Saudaraku, sahabat Al-Quran, keluarga pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadi hambanya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersyukur padanya. Sampai-sampai Allah mengingatkan untuk tidak bosan-bosan bersyukur. Di surat Ar-Rahman Allah mengulang sampai 31 kali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sampai ulang 31 kali di surat Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar amat sangat membenci dan memurkai hamba Allah yang kufur kepadanya, dan amat sangat mencintai hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Allah curahkan pada kita. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung berapa jumlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, pastilah kita semua tidak akan mampu menghitung betapa besar dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah curahkan kepada kita. Sedikit kita bermuhasabah untuk melihat sejauh mana nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah curahkan kepada kita. Tidak jauh-jauh kita melihat diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kita semuanya, diri kalian semua, apakah kita tidak perhatikan? Allah ciptakan kita makhluk berupa manusia dengan segenap perangkat wajah, tubuh, tangan, kaki, sekujur badan kita yang sempurna, fisik kita sempurna. Allah lengkapi dengan akal pikiran, Allah sempurnakan dengan hati nurani. Allah telah berikan organ tubuh kita berfungsi dengan normal, dengan maksimal, sesuai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita mata dua, bisa melihat dengan jelas. Allah dengan ciptaannya memberikan kita telinga, lewat pendengaran kita bisa mendengar berbagai ucapan, perkataan, dan suara-suara di sekitar kita. Allah berikan kita hidung, bisa bernafas. Allah berikan kita mulut, bisa berbicara, dipakai alat komunikasi, dan untuk memakan, meminum makanan, minuman yang Allah berikan kepada kita.
dan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya begitu sangat lengkap dan sempurna. Dan tidak ada satupun makhluk siapapun yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah sang Khaliq, zat yang maha mencipta, dan kita semua adalah makhluk yang Allah ciptakan. Begitu besar dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kemudian kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat keterlaluan. Sungguh kita menjadi hamba Allah yang zalim. Sungguh kita menjadi orang-orang yang celaka. Sungguh kita menjadi orang-orang yang hina. Karena itulah, bagaimana kita menyikapi semua rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur. Syukur seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tentu yang pertama adalah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa semua yang telah kita rasakan, telah kita nikmati, telah dan bahkan akan kita rasakan, kita nikmati, dan fasilitas yang tersedia itu semata-mata pemberian Allah. Semata-mata datangnya dari Allah, semata-mata karunia dari Allah, semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita fasilitas di dunia, kecukupan harta benda, fasilitas yang kita sandang, harta kekayaan, kemewahan. Sungguh pun nikmat Allah yang kita rasakan itu sepertinya kecil dan sedikit. Bahkan kita tidak punya makanan hari ini contohnya, tetapi kita bisa bernafas. Itu nikmat Allah. Nafas yang Allah berikan kepada kita, menghirup udara siang malam setiap saat. Itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Ketika kita masih punya nafas, itu tandanya Allah masih memberikan kita hidup, dan Allah pasti memberikan kita rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang, makhluk melata yang ada di permukaan bumi ini kecuali telah Allah berikan jatah rezekinya masing-masing. Sehingga manakala kita diberikan nikmat sekecil apapun, kita wajib bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala nikmat, segala karunia itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Allah yang mengatur alam ini. Allah yang telah menciptakan makhluknya, dan Allah pula yang mengatur kebutuhan makhluknya. Allah yang telah menciptakan manusia, dan Allah pula yang memberikan jatah, memberikan karunia, memberikan rezeki, yang mengatur kehidupan ini. Semata itu semua adalah karunia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini semua nikmat datangnya dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah telah sampaikan ungkapan Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat ilmu. Apa ungkapannya? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ungkapan kita, perasaan kita ketika mendapatkan nikmat adalah kita bersyukur dalam bentuk lisan, memperbanyak zikrullah, mengakui nikmat dari Allah, dan kemudian dengan tulus ikhlas ungkapan kalimat hamdalah muncul dari hamba Allah yang bersyukur dengan kalimat alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillah, Engkau berikan kami ya Allah bisa menghirup udara di pagi ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kami bisa melihat di pagi ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kami bisa mendengarkan sesuatu di sekitar kita di pagi ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ungkapan kita ketika kita bangun tidur. Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat bangun tidur, tidak ada ungkapan yang terindah kecuali kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan melihat dari besar kecilnya sebuah anugerah, tapi lihatlah siapa, dari siapa pemberian nikmat itu. Kalau itu datangnya dari Allah, itulah karunia yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ungkapan hamdalah itu tidak basa-basi, tidak ungkapan lesan belaka, tetapi memang benar-benar keluar dari hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang bersyukur atas nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang bersyukur itu senantiasa mencintai zat yang memberikan nikmat kepada kita melebihi cinta kita kepada selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ketika kita diberikan karunia, nikmat, diberikan anugerah, diberikan sesuatu lah kepada sesama manusia. Kalau kemudian kita diberikan orang hadiah, setiap kali, setiap saat, orang selalu memberikan hadiah kepada kita. Tidak ada apa-apa, memberikan hadiah kepada kita. Dan apa yang kita ungkapkan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan hadiah kepada kita? Kita mencintai, kita menyayangi, kita menyanjungnya, kita menghormatinya. Kalau kemudian ada suami istri yang senantiasa saling berbagi, saling memberi, saling menyayangi, saling ungkapan-ungkapan bentuk kasih sayang terungkap, maka kecintaan semakin tumbuh, rasa cinta dan kasih sayang semakin tumbuh. Begitulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita buktikan karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Dan yang keempat, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sarfun ni'am li ta'atillah, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah, menggunakan karunia dan kenikmatan anugerah untuk semata-mata menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat untuk beribadah, nikmat rezeki untuk berinfak, bersedekah, nikmat waktu untuk beribadah, nikmat kita bisa bernafas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat kita curahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tentu sebaliknya, tidak menggunakan nikmat itu untuk berlaku dosa, untuk bermaksiat. Jangan sampai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua itu kita bergunakan untuk sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jangan sampai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu kita pergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang maksiat. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan sampai terjadi. Memang tidak mudah, memang berat, tapi harus kita lakukan, kita lawan. Jangan sampai kemaksiatan kita laksanakan, kita kerjakan, karena azabnya sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan nikmat-nikmat berikutnya. Wa la in kafartum, dan manakala kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala,
inna adzabi lasyadid. Sungguh siksanya Allah amat sangat pedih. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.